mohon izin akan membacakan yang sempat saya nukil beberapa dalil-dalil berkenaan dengan rezeki. Tentu saya tidak tahu jamaah sekalian sumber-sumber rezeki kita. Saya hanya akan berbicara sedikit yang terkorelasi dengan rezeki yang kita peroleh di instansi kita ini. Kita bekerja di sini, rezeki yang kita peroleh di sana. Nah, bagaimana agar itu bisa berkah? Ya, agar itu bisa berkah. Kalau Bapak Ibu ada yang punya perusahaan, ada yang punya bisnis, ada yang usaha lain, tentu nanti ukurannya lain, indikatornya lain. Ya, saya hanya akan berbicara sedikit tentang rezeki yang kita hasilkan dari penghasilan kita, dari kinerja kita yang ada di instansi kita yang sama kita cintai ini. Ayat pertama yang saya nukil Bapak Ibu di surah Al-Bayyinah ayat 7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan para pekerja, ya, orang-orang yang bekerja melakukan kebaikan, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah manusia terbaik. Jadi manusia terbaik jamaah sekalian, orang beriman dan memiliki kinerja yang bagus. Iya, kinerja yang bagus. Kinerja yang maksimal. Tentu kalau kita berbicara indikator kinerja ada, ya. Tetapi kalau dalam Islam indikator kinerja yang benar yang diridhoi oleh Allah. Nanti kita akan lihat beberapa fatwa ulama yang berkenaan dengan kita seperti muadzab ini, para pegawai atau para pekerja, bagaimana arahan ulama kita agar kita mendapatkan rezeki yang berkah. Ada satu hadis juga, mohon maaf, ya, Rasulullah SAW bersabda bahwa innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai, idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Rawahu At-Tabrani wal Baihaqi. Allah sangat mencintai orang-orang yang bekerja dalam sebuah pekerjaannya ayyutqinahu. Ayyutqinahu itu yutqin, bisa mungkin diterjemahkan dalam bahasa Indonesia paling dekat adalah profesional. Profesional, konsisten, jujur, itu yutqinah. Ya. Kemudian juga ada satu riwayat saya nukil di sini dari Imam Muslim, dan insya Allah semua hadis yang kita nukilin hadis yang sahih. Nabi pernah jamaah sekalian berkumpul dengan sahabatnya, kemudian membaiat sahabatnya, membaiat semua untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Setelah itu datang lagi, sudah dibaiat, datang lagi Nabi 2 kali. Kata sahabat, ya Rasulullah, kami sudah dibaiat 2 kali. Tidak lama kemudian datang lagi Nabi, baiat 3 kali untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ya Rasul, kami sudah dibaiat 3 kali. Rasulullah merendahkan suaranya, tapi baiat kali ini saya tambahkan, setelah kalian taat kepada Allah, pada Rasul, untuk kalian bekerja keras dan jangan pernah meminta atau mengharap pemberian orang lain. Jadi jamaah sekalian, rezeki yang terbaik itu adalah yang betul-betul dari kerja keras kita. Semakin kita yutqinah, semakin kita profesional, semakin berkah insya Allah kita punya gaji, penghasilan dan pekerjaan itu. Makanya perhatikan, biasanya orang yang banyak berhasil dan berkah penghasilannya itu rata-rata orang yang dari hasil kerja keras. Ya, saya tidak tahu apakah ini bisa digeneralisir atau tidak, tapi kita melihat seperti itu, anak-anak nelayan, anak-anak petani, ya. Mungkin banyak di antara kita sini jamaah sekalian dimudahkan pendidikannya, dimudahkan karirnya, kan mungkin keberkahan orang tua kita yang hasil keringatnya mungkin di kampung. Ya, seperti itu. Nah,
Karena memang Rasulullah sudah membaiat sahabat itu. Sampai periwayat hadis ini, jamaah sekalian, namanya Abdurrahman Auf bin Malik. Beliau mengatakan bahwa sejak Nabi membaiat sahabat itu, saya sering melihat sahabat kalau mereka naik onta kendaraannya, cambuk ontahnya jatuh, mereka tidak pernah meminta tolong sama orang agar diambil cambuknya itu. Tapi selalu meminta tolong kepada Allah langsung dan atau mengambil cambuknya itu. Bahkan sering kami melihat sahabat Nabi itu tali sandalnya pun putus, selalu meminta tolong kepada Allah. Ya Allah, hanya kepadamu ya Allah saya meminta tolong saya, tali sandal saya putus. Ini juga bisa menjadi ibrah jamaah sekalian. Salah satu ukuran kedekatan kita kepada Allah, apapun masalah kita sekecil apapun, selalu Allah yang kita sebut dulu. Minta tolong kepada Allah dulu. Logikanya mungkin Pak, kalau ada di antara ibu-ibu di sini kalau ada masalah sedikit biasanya curhat kemana? Janganlah media sosial kan. Biasanya pasti kita curhat kalau ibu kita kalau masih ada, atau bibi kalau masih ada, atau siapa. Biasanya tempat curhat kita orang yang paling dekat. Nah harusnya jamaah sekalian perhatikan, sahabat sandalnya aja putus, tali sandalnya kalau mau diikat minta tolong kepada Allah. Camboknya kalau jatuh minta tolong kepada Allah. Coba kalau bentuk bukti kedekatan kita kepada Allah, ada apa-apa kita minta tolong kepada Allah. Terpeleset sedikit, ya Allah tolong saya Allah. Ada masalah sedikit, tolong saya Allah. Mau turun tangga, mau naik kendaraan, bantu saya Allah, lindungi saya Allah, tolong saya Allah. Apalagi kalau masalah besar. Ini mah kita masalah besar larinya kemana tadi? Media sosial. Ke sana sini, yang mana pasti tidak membantu. Malah akan menambah masalah saja. Seperti itu. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut. Di sini juga ada di surah An-Nisa Allah katakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kepada kalian an tu'addu, untuk menunaikan, menyampaikan amanah yang kalian pikul itu ila ahliha, kepada orang yang berhak. Kepada orang yang berhak untuk kita tunaikan amanah itu, tanggung jawab itu, pekerjaan itu. Dalam hadis lain Nabi mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Semua orang Islam terikat dengan perjanjian-perjanjian, kesepakatan-kesepakatan. Kita pernah masuk di instansi ini, di lembaga ini. Ingat kesepakatan-kesepakatan yang pernah kita tanda tangani. Kita akui, kita sepakati. Itu berbanding lurus jamaah sekalian dengan keberkahan yang kita hasilkan. Ya, dari gaji kita. Rasulullah juga mengatakan innallaha harrama alaikum ukukal ummahat. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian durhaka kepada kedua orang tua. Perhatikan Bapak Ibu. Rasulullah sebutkan dosa paling besar pertama, Allah haramkan kepada kalian durhaka kepada kedua orang tua. Wa wa'dal banat, dan yang kedua Rasulullah mengatakan dan Allah mengharamkan kepada kalian membunuh anak karena takut tidak bisa makan. Ini dosa besar ini. Durhaka kepada orang tua, membunuh anak karena takut tidak bisa makan bersama anak. Dan perhatikan jamaah sekalian, yang ketiga, posisi ketiga Rasulullah sebutkan setelah durhaka kepada orang tua, membunuh anak karena takut tidak bisa makan bersama, waman al-wahhad. Waman al-wahhad artinya apa jamaah sekalian? Terlalu banyak menuntut haknya tapi melupakan tanggung jawab. Kalau ada bonus terlambat, ngomel dia. Tetapi kinerjanya, tanggung jawabnya masih ada yang terbengkalai. Tugas-tugas belum selesai, belum rampung. Iya. Ini dosa besar ketiga setelah durhaka kepada kedua orang tua, membunuh anak karena takut tidak bisa makan bersama. Yang ketiga Rasulullah letakkan waman al-wahhad, terlalu banyak menuntut haknya tapi tanggung jawabnya tidak tuntas. Tugas-tugasnya tidak tuntas, pekerjaannya belum tuntas. Ya. Kemudian jamaah sekalian, mungkin sebagai renungan, saya berharap kita lebih banyak berdiskusi. Ini renungan saja. Saya sengaja mencari fatwa ulama yang paling kita anggap baik mungkin. Coba saya mau nanya Bapak Ibu sekalian.
jam kantor, ya, jam kantor yang sudah tidak ada pekerjaan. Khalas, tugas di meja, berkas rapi semua. Yang di komputer selesai semua. Titipan-titipan atasan yang harus diselesaikan selesai semua. Tugas-tugas bulanan, tugas-tugas tahunan, tugas-tugas pekanan, tugas harian beres semua. Masih jam kantor, kita ke musola salat duha. Jam kantor, pekerjaan sudah beres. Kira-kira apa hukumnya? Apa hukumnya, Pak? Kita ini saja, jangan takut berpendapat. Nanti malah sembarang. Kira-kira apa hukumnya jamaah sekalian? Sebab ini pertanyaan yang ditanya oleh ulama besar. Ditanyakan kepada Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah di zaman ini. Ya, ulama besar di Haramain. Ulamanya ulama, gurunya ulama. Ditanya tentang itu. Ini cuma ke masjid Pak sholat. Apalagi kalau ke kantin ngerokok, ngobrol. Apalagi di luar urusan rumah tangga kira-kira ini. Mohon maaf ini agak ekstrim. Tapi ini jawaban ulama yang saya harus baca. Saya akan baca kata per kata supaya kita yakin. Ya. Beliau pertama menjawab jamaah sekalian. Ini sholat ya, saya tidak bicara yang lain. Sholat loh, ibadah, amal soleh. Beliau mengatakan sholat sunat sebaiknya dikerjakan di rumah. Bukan di kantor. Karena Allah memerintahkan kita, Rasulullah memerintahkan kita agar jangan rumah kalian itu jadikan seperti kuburan. Allah katakan wala taj'al, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Tidak ada sholat di dalam. Ada sahabat dulu pernah datang kepada Nabi, ya Rasul, boleh tidak ya Rasul, saya ini sholat sunat di masjid karena kalau di rumah kurang khusyuk. Saya di masjid ini Masjid Nabawi, lebih khusyuk kalau saya sholat sunat di sini. Apa jawab Nabi jamaah sekalian? Menurut kamu di Madinah ini yang paling dekat rumahnya ke masjid siapa? Kata sahabat, Rasul tentu. Rasul kan rumahnya Pak langsung masjid. Teras samping masjid. Dengan istri-istrinya bilik-bilik di masjid. Kata Rasulullah, kamu pernah melihat saya salat sunat di masjid? Kata sahabat, tidak ya Rasul. Nah, salat sunat itu lebih afdal dikerjakan di rumah. Makanya kalau ada yang mengatakan, Ustadz di rumah saya ada TV, ada gambar, sulit khusyuk Ustadz banyak anak. Ya buatlah satu tempat sudut yang memang tempat sholat. Buatlah anggota rumah tangga paham bahwa itu tempat sholat, tempat ibadah, tidak boleh buat kotor di situ, tidak boleh main, tidak boleh berisik kalau lewat di situ. Tempat salat sunat dijawab oleh beliau bukan di kantor, tapi di rumah. Lalu beliau melanjutkan fatwanya. Saya baca jemaah sekalian. Ini semoga jadi renungan buat kita semua, karena ini berkenaan dengan rezeki yang akan dimakan anak istri kita, dimakan oleh kita. Yang kata Rasulullah, kalau sesuatu yang turun di perut dan tidak berkah, apalagi haram, dia akan berubah menjadi darah, daging, tumbuh darinya sesuatu yang tidak berkah. Hanya neraka yang bisa menghapus kalau Allah tidak maafkan kita. Atau mungkin orang yang kita zolimi tidak maafkan kita. Maka saya nasihati jamaah sekalian banyak-banyak minta maaf sama saudara kita. Banyak salaman. Cuma sekarang nggak boleh salaman ya. Karena kata Nabi kalau orang salaman itu Pak, selama keduanya salaman, dosa di antara keduanya berjatuhan selama belum dilepas. Cuma jangan juga Pak, kalau ada orang salaman terus digoyang-goyang begini. Katanya kenapa? Biar jatuh dosanya. Gitu ya. Nah sekarang social distancing, banyak minta maaf. Banyak minta maaf sama atasan. Banyak minta maaf, Pak maafkan saya Pak. Jangan sampai ada tugas saya kurang lalai selama ini. Tolong saya dimaafkan, diikhlaskan. Semua teman-teman sering minta maaf. Karena kita tidak tahu jamaah sekalian kapan kita meninggal. Rasulullah mengatakan, Ad-dzulmu dzulumatun yaumil qiyamah, kedzaliman, kegelapan di hari kiamat. Nah saya baca fatwanya Syekh Utsaimin jamaah sekalian. Wa nadarna, ya. Kita banyak melihat al-mujtami'ana
masyarakat kita al-yaum, hari ini, lam najid ahadan yusallim min haslati yufsiku biha. Lam najid, kita tidak dapat ahadan, bahkan satu pun, ya, yusallim, bisa selamat, min haslati yufsiku biha, dari posisi kefasikan. Ya, kata Syekh begini, kita memperhatikan masyarakat kita hari ini seakan-akan hampir tidak ada yang satu pun bisa selamat dari yang namanya kefasikan, illa man sya Allah, kecuali yang Allah kehendaki atau Allah jaga. Fal ghibah fusuk, gibah kefasikan. Gibah itu Bapak Ibu, kita cerita orang terus dia dengar cerita kita, dia tersinggung, itu gibah. Walaupun dia seperti itu, gibah itu. Makanya hati-hati kalau ngomongin orang, dia dengar omongan kita, dia tersinggung, itulah gibah. Dan kata Nabi dalam hadis lain, ini yang paling banyak menyebabkan wanita masuk dalam neraka. Wa maujudatun bikathrah, dan ini banyak sekali yang kita dapatkan. Wa taghibu anil amal ghaib, alfah, ya, dari pekerjaan, wal israru ala dalik, yang walaupun kita lalai dari pekerjaan tapi sedikit demi sedikit. Ya, bukankah jamaah sekalian, bukit itu terdiri daripada butiran pasir? Betul ya? Bukit itu terdiri dari butiran pasir yang kecil. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, tidak ada dosa besar dengan istighfar, tidak ada dosa kecil yang dikerjakan terus menerus. Sebab bukit itu terdiri daripada butiran-butiran pasir yang kecil. Walaupun dosa kecil tapi langganan. Terlambat masuk kerja tapi langganan tiap hari. Bukit terdiri dari pasir yang kecil. Jadi Umar bin Khattab mengatakan, bukan dosa kecil, dosa besar yang terus menerus. Nah, ini fatwanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Wa kunu lahu ya'ti illa ba'da bidayati dawamin bisaah. Katanya, dia datang terlambat walaupun sedikit. Dia datang terlambat walaupun sedikit terlambatnya. Wa yakhruju qabla nihaya dawamin bisaah matalan. Atau sebaliknya, dia pulang sesaat sebelum jam pulang. Korupsi waktu. Jam 8 masuk kantor, dia datang jam 8 lewat 5 menit, langganan. Dia pulang kantor jam 4, pulang jam 3.40 atau 55 menit. 5 menit sebelum pulang, langganan tiap hari. Ini kata Syekh maksudnya ini. Perhatikan, ini jawaban ketika orang pergi ke masjid sholat, Pak. Sholat, ya. Kemudian fal israru ala dzalika fusuq. Kalau al-israr terus menerus dikerjakan itu fusuq, kefasikan. Ya. Li'annahu diddul amanah. Kenapa menjadi kefasikan? Karena didduhu amanah, lawannya adalah amanah. Fasik itu amanah lawannya. Iya. Karena tadi tidak amanah, walaupun hanya sedikit, ya. Wah, ini kalau begini nggak usah panggil Ustaz Jumar dan ceramah ini. Kenapa dinukil fatwa kayak begitu? Bikin ngeri aja. Kan berkah tadi. Ya kan? Wa akalu lil mali bil batil. Memakan harta itu adalah memakan harta dari hal itu adalah kebatilan. Li'anna kullu ratiba ta'khudhu fi ghairi amal. Fahuwa min akali mali bil batil. Karena jamaah sekalian, katanya kalau kita dapat gaji dari hal-hal yang seperti itu, kita tidak memperhatikannya, maka sama halnya kita memakan harta secara batil. Jadi kalau judulnya Pak, meraih rezeki yang berkah, rezeki yang mana dulu? Kalau rezeki dari gaji kita, perhatikan syarat-syarat keberkahan.
ya, kinerja kita, jam kantor kita. Lah Ustadz, itu kan tidak bisa dihindari. Solusinya gimana? Solusinya satu, bermujahadah sungguh-sungguh. Yang kedua ya mungkin izin kepada pimpinan langsung, minta dihalalkan atau seperti apa. Saya tidak tahu prosedurnya. Tapi itulah jamaah sekalian fatwa ulama besar. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengaruniakan kita semua rezeki yang berkah, ya, usia yang berkah. Tentu jamaah sekalian, ayat-ayat atau hadis-hadis atau fatwa seperti ini tidak juga membuat kita frustasikan, atau masih ada ayat-ayat yang rahmat yang lain. Apa Allah katakan dalam surah dalam Al-Quran? Illa man tabah, kecuali orang yang bertaubat, wa amila amalan salihah, lalu hidupnya dia ikuti dengan kebaikan-kebaikan, faulaika yubaddilullahu sayyiatim hasanat, maka niscaya dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan Allah akan ganti menjadi pahala. Bahkan Rasulullah ketika menasihati sahabatnya mau berpisah, Rasulullah katakan, ittaqillah haitsu ma kuntah, takutlah kamu kepada Allah dalam segala keadaan, wa atbi'is sayyi'atil hasanah, setiap kamu melakukan pelanggaran dan dosa ikuti selalu dengan kebaikan, tamhuha, niscaya akan terhapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Makanya jamaah sekalian, saya menyarankan setiap pagi atau setiap sore lakukanlah amal-amalan kebajikan. Apakah zikir pagi petang, apakah tadarrus, apakah sedekah, agar semoga Allah menutupi dan menghapus dosa-dosa yang kita lakukan hari itu. Ya, karena Rasulullah mengatakan wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha. Ikuti selalu kesalahan-kesalahan, kelalaian dengan kebaikan-kebaikan, niscaya kebaikan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Tentu dengan banyak beristighfar kepada Allah, yang dosa kita kepada Allah, dan banyak meminta maaf kepada manusia ketika dosa kita kepada sama manusia. Sebab pengadilan di hari kiamat hanya ada dua. Kata Rasulullah, Allah tidak berhak mengampuni, memberi pengampunan seorang hamba yang berdosa bila dosa itu kepada manusia, sebelum manusianya yang memaafkan. Kalau tidak dimaafkan, maka kebaikannya diambil sama orang tersebut. Kalau habis kebaikannya, dosa orang tersebut dipikulkan adabnya kepada dia. Pengadilan Allah yang seadil-adilnya, di mizan saat kita berhadapan langsung dengan Allah tanpa perantara, tanpa pendamping, tanpa pengacara jamaah sekalian, Allah akan perlihatkan kita 90 lembar catatan amalan kita, satu lembarnya sejauh mata memandang. Kecil ataupun besar, semua ada di dalam. Saya ulangi, 90 lembar catatan amalan, satu lembar catatan amalan sejauh mata memandang. Allah sebutkan dalam Al-Quran, kabiraha wasagiraha, kecil ataupun besar, semua ada di dalam. Petikan mata, petikan hati, yang kita pernah dengar, yang kita pernah ucapkan, yang pernah kita makan, atau apapun, sekecil apapun, tercatat di dalam catatan amalan itu. Sebelum itu terjadi jamaah sekalian, ada kesempatan kita mensucikan diri kita hari ini dengan beristighfar, dengan banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Semoga kita semua husnul khatimah, ketemu Allah dan mengakhiri amalan kita di dunia dengan kebaikan, dan semoga Allah menjauhkan kita daripada su'ul khatimah, menutup amalan dengan keburukan, karena Rasulullah mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan seseorang itu yang dihitung adalah pengakhiran amalannya. Jangan sampai jamaah sekalian kita seperti Rasulullah katakan, ada orang yang hidupnya menjadi penghuni surga, sudah dekat sejengkal lagi dia masuk surga, tiba-tiba melakukan amalan penduduk neraka, masuk dalam neraka. Sebaliknya, ada orang hidupnya jamaah sekalian amalan penduduk neraka, sampai sejengkal lagi dia masuk neraka kata Rasulullah, tapi akhir hidupnya dia melakukan pertobatan dan kebaikan, dia menjadi penghuni surga. Hati-hatilah jamaah sekalian kalau melakukan satu dosa dan kelalaian. Jangan sampai tiba-tiba dicabut nyawa kita, di situ kita su'ul khatimah. Na'udzubillah. Saya mohon maaf jamaah sekalian bila berpanjang lebar. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita semua, memberi keberkahan buat seluruh harta kita, memberi keberkahan, Allah beri keberkahan buat rezeki, harta, anak dan keturunan kita.
dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memberikan imun tubuh yang kuat, yang sehat ya. Jangan lupa selalu happy, bahagia Bapak Ibu sekalian, walaupun banyak utang, banyak masalah, tetap bahagia karena katanya itu rahasia imun tubuh kuat agar virus tidak menyerang kita. Kalaupun di antara kita ada yang ditakdirkan kena virus jamaah sekalian, jangan panik karena ternyata virus ini tidak berbahaya kecuali orang yang memang punya penyakit apa namanya? Ya, penyakit bukan penyakit bawaan, penyakit darurat yang parah. Ya, kalau kita yang sehat ini insya Allah. Kalau Bapak Ibu sudah pernah flu, ya, panas, flu, hilang penciuman, itu sudah corona itu. Ya, enggak usah panik. Ya, tinggal banyak makan jeruk manis. Ya, kata dokter itu enggak usah beli yang vitamin-vitamin itu Pak, malah merusak lambung. Yang vitamin C yang paling murni ya jeruk manis, bisa banyak, kenyang, aman untuk lambung. Kemudian itu minyak kayu putih, ya. Saya sudah praktekkan beberapa dai saya, ustadz saya dan keluarga juga. Tiap 3 jam hirup minyak kayu putih Pak. Kemudian makan banyak jeruk, istirahat full, berjemur jam 10 cukup. Insya Allah corona itu sudah selesai itu, insya Allah. Ya, dan tentu nutrisi yang dijaga. Paling utama pikiran. Ya, mudah-mudahan cukup Bapak Ibu sekalian. Apa ada tanya jawab atau bagaimana? Silakan Bapak Ibu. Apabila ada yang tanyakan pada Pak Ustadz, baik yang di aula ataupun yang di rumah atau di ruangan masing-masing, bisa melalui chat atau bisa bertanya secara langsung. Nanti oleh operator akan diaktifkan mute-nya. Silakan. Ya, bisa duduk dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustadz izin bertanya, ingin tahu ciri-ciri harta yang tidak berkah itu seperti apa? Katanya kalau misalnya ada yang pernah mengatakan kalau misalnya keluarganya sakit-sakitan terus, kemudian dia sering kehilangan. Kadang-kadang ada yang bercanda sih sebenarnya ya Ustadz. Itu mah kurang sedekah atau kurang apa. Nah, apakah memang ada korelasinya ketika memang kita diuji terus-menerus misalnya dengan sakit atau dengan kehilangan, apakah itu juga merupakan salah satu ciri-ciri yang harta yang tidak berkah? Kemudian selanjutnya terkait tadi dengan sholat duha, saya termasuk Bapak karena kadang-kadang di rumah memang tidak sempat, kemudian di kantor. Apakah kita harus izin terlebih dahulu supaya itu menjadi berkah? Atau misalnya kita mau pulang sebelum waktunya, gimana caranya supaya jam-jam itu menjadi berkah? Apakah kita harus izin atasan dulu supaya itu menjadi berkah? Buat bisa dilakukan itu. Terima kasih Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin Pak Eris. Izin Pak Eris. Jawab dulu satu dulu, Ibu, nanti yang Ya. berikutnya. Silakan Ustadz dijawab dulu. Ya, baik. Ciri harta yang sedekah, Bapak Ibu, tidak bisa diukur dengan musibah yang kena kita. Karena dalam hadis lain, Nabi juga pernah mengatakan bahwa ada orang di dunia ini yang selalu diberi musibah. Bahkan sepanjang hidupnya selalu dapat musibah karena Allah menginginkan bertemu dengan dirinya dalam keadaan tidak membawa satu dosa pun. Artinya kalau orang banyak dapat musibah bisa saja dia pembersihan dosa. Bisa saja juga memang teguran, tapi tidak bisa jadi indikator. Ya, sakit-sakit, anak nakal, suami selingkuh, mohon maaf, nauzubillah ya, atau yang lain lah kita ingin belum tentu juga, ya. Tapi boleh jadi juga salah satunya, ya. Oleh karena itu jamaah sekalian, tentu kita harus banyak beristighfar, dan untuk mengetahui indikasi harta kita tidak berkah, ya silahkan timbang sendiri dengan timbangan kita sejauh mana antara hak dan kewajiban kita kerjakan dan bagaimana kehalalannya, kan seperti itu ya. Sebab kalau itu timbangannya, kalau itu indikatornya atau ukurannya,
Lalu bagaimana itu orang yang memang penghasilannya dosa semua itu, riba semua umpamanya. Ya kan? Nipu semua. Lah kok sehat-sehat? Mohon maaf. Ada orang yang 100% penghasilannya dari riba, lah kok sehat dia? Nggak pernah sakit. Tuh ada ustadz tuh kok sakit terus. Nah, enggak bisa jadi ukuran ya. Wallahu taala alam bisawab. Nah, kalau salat duha ini sudah ada fatwanya Syekh tadi. Pertama, salat sunat itu sebaiknya di rumah. Apalagi kalau ibu-ibu, jangan salat sunat, salat wajib saja wanita itu di rumah. Nabi mengatakan, kalau orang salat di Masjid Nabawi dapat pahala 10.000. Salat di Masjid Haram dapat pahala 100.000. Tapi kalau wanita salat di rumahnya, di kamar yang paling dalam, dapat pahala lebih tinggi dari itu. Tapi jangan kalian menghalangi wanita kalian kalau mau ke masjid. Boleh ke masjid, tapi lebih afdal salat di rumah, salat wajib loh. Dan di rumah di kamar yang paling dalam, jangan di rumah tapi ruang tamu sama aja. Ada tamu yang datang kan dilihat juga nanti. Apalagi sholat sunat sebaiknya. Nah pertanyaannya kalau tidak sempat, bagaimana cara menghalalkannya? Yaitu cara menghalalkannya tentu kita mungkin harus izin kepada atasan kita, ya, yang punya wewenang mungkin di situ, ya. Izin Pak seperti ini. Dan jangan rutin. Lah kalau tiap hari gimana izinnya itu? Iya kan? Nah, karena yang Syekh tadi yang bilang itu, katanya dikit-dikit tapi rutin. Nah itu. Nah ini yang bahaya ini. Nah jadi seperti itu. Wallahu taala a'lam bisawab, ya, seperti itu. Nah kemudian, oh iya sudah, kayaknya udah ya. Suruh aja enggak, nanya aja banyak-banyak biar sekalian ini. Ada yang Bapak? Pak Eris. Bu Kadip silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Eris dan mohon izin kepada Bapak Kakandil dan para kadif, Ibu Bapak kadif dan seluruh yang hadir baik offline maupun online. Izin saya karena kurang sehat saya mengikuti secara virtual. Juga terima kasih Pak Ustadz atas materi yang telah disampaikan tadi bahwa rizki membawa berkah ya Pak ya, rizki berkah. Memang kita ketahui bahwa rizki itu adalah sesuatu yang kita dapatkan dan kita dapat gunakan sebagaimana keperluan kita sehari-hari atau untuk menafkahi kehidupan kita sehari-hari. Tadi sudah disampaikan kalau nggak salah oleh Ibu Puput, ini luar biasa pertanyaan Ibu Puput, bagus sekali. Saya juga terkait dengan hal demikian Pak. Pertama, bahwa kita ketahui rizki itu adalah apa yang kita usahakan kita cari untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, untuk menafkahi keluarga kita sehari-hari. Tetapi bagaimana rizki itu biar berkah? Tadi disampaikan Ibu Puput kalau nggak salah kita sering sekali seperti Pak Ustadz sampaikan karena absen lah, kita datang absen terus nggak kerja. Ini kan dari hati nurani sendiri, dari kolbu. Terus kita juga seringkali kinerja kita tidak baik, tapi tunjangan kinerja kita antara yang rajin dengan tidak rajin sama. Ini kan menjadi tidak berkah. Nah, apakah berkah itu cukup di situ, ataukah kita harus infak sedekah? Setiap kita mendapatkan rezeki 2,5% kita infak sedekahkan. Itu apakah juga termasuk supaya kita dapat berkah, Pak Ustadz? Karena memang kita lihat juga dalam kehidupan kita dikasih sakit seperti saya hari ini. Mungkin keteguran, apakah ada harta saya yang saya makan, yang saya gunakan untuk keluarga tidak bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan ghibah. Ghibah ini sering sekali memang kita tidak sadari kita melakukan ghibah. Apakah cukup? Andaikan orang yang kita ghibahkan itu memaafkan, cukup sampai di situ kita sudah bersih, ataukah kita cukup beristighfar? Nah ini Pak yang perlu juga kita pahami agar kita tidak antara ghibah dengan pencemaran nama baik. Nah ini juga harus kita perhatikan. Yang ketiga Pak Ustadz, ini mungkin ria Pak. Sedikit karena tidak disinggung. Kalau ria ini bagaimana lagi Pak? Kita sering sekali ria tanpa kita sadari bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Kita sering kali ria. Nah ini bagaimana mengatasi supaya kita tidak ria? Mungkin adalah seseorang akan melakukan ria. Mungkin kita pun mungkin suka lupa ghibah dan ria. Itu saja Pak Ustadz, mohon maaf atas kesalahan, saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syafakillah Bu, semoga Ibu sehat ya. Dari rezeki yang berkah ya, yaitu tadi jamaah sekalian,
Syaratnya harus seimbang antara hak dan kewajiban. Tadi kita sudah menukil dalil-dalil tentang ayyutqinahu. Orang yang paling Allah cinta itu adalah bekerja profesional, konsisten. Nah, kita ini memang pasti berat ya. Wallahu alam jamaah sekalian, yang kita pahami seperti keterlambatan atau ini dari fatwa ulama ini adalah hal-hal yang memang rutin dan disengaja. Iya. Tapi kalau memang ada hal yang sangat genting, darurat, atau makan babi juga boleh kalau darurat. Nah, tinggal caranya kita meminta maaf mungkin kepada atasan kita atau instansi kita, minta dihalalkan. Kemudian kita beristighfar kepada Allah dan kita banyak melakukan amalan-amalan kebaikan. Amalan-amalan kebaikan. Alhamdulillah kan kita itu setiap bulan ada zakat, ya kan? Nah, itulah tujuannya itu, untuk mensucikan harta. Wa yuzakkihim. Jadi zakat itu untuk mensucikan. Nah, kemudian sedekah itu juga untuk mensucikan. Jadi banyak sucikan harta kita agar berkah. Itu caranya. Cuma itu yang saya tahu. Menyeimbangkan antara hak dan kewajiban kita, minta dihalalkan, mohon maaf kepada atasan, kemudian banyak beristighfar kepada Allah, dan yang keempat banyak sucikan harta kita. Banyak sucikan harta kita dengan sedekah, dengan zakat. Ya. Dan melakukan amal-amal soleh kebaikan. Kedua, masalah ghibah. Nah, ghibah ini asbabul wurudnya itu begini. Ada orang yang bertanya kepada Nabi dan dia mengatakan, ya Rasulullah, orangnya memang begitu. Ya. Kata Rasulullah, kalau orangnya seperti itu dan kamu cerita, ya itulah ghibah. Kalau kamu cerita dan dia tidak seperti itu, itu fitnah. Ya. Itu adalah fitnah. Bagaimana cara, dan ini paling banyak wanita ini. Paling banyak wanita. Kata Rasulullah, ini penyebab wanita banyak masuk neraka yang ini nih. Ghibah. Kalau apa sebabnya, kenapa wanita banyak bergibah? Kata Rasulullah, saya tidak tahu. Tanya sama ibu-ibu. Ya, jadi memang ini ibu-ibu kayaknya rentan. Kalau kita baca, Bu, saya mengisi kajian kitab tentang adab itu ghibah. Di syarah hadis itu disebutkan, ibu sekalian, bahkan ghibah itu bukan cuma disebut, ih orangnya mohon maaf, ih orangnya gini, ih bodinya kayak gitu, ya, ih orangnya tukang marah, ini orangnya kok gini. Bahkan ulama menyebut di situ bukan cuma omongan, bahkan main mata pun ghibah. Kamu gini, tuh kata dia, gerak-gerakin mulutnya, tuh memang gitu, gitu, itu ghibah kata dia. Karena kalau dia lihat dia tersinggung. Apa bahasa serangnya itu, main mulut begitu gitu kan? Main mata. Apa? Ya itu ghibah kata dalam penjelasan hadis itu. Bahkan coba dalam hadis adab, Bu, hadis adab disebutkan begini. Kalau ada orang 3 orang, 2 orang tidak boleh berbisik-bisik meninggalkan yang satu. Kenapa? Jangan sampai dia tersinggung. Itu aja dilarang. Apalagi udah ngomongin orang seperti itu. Bagaimana cara meminta maaf? Nah, ini pertanyaan ini Bu Kabit ini. Pertanyaannya bagaimana? Mensucikan kita diri untuk memperbaiki dari situ. Tidak ada jalan lain kecuali minta maaf. Bu, saya minta maaf. Saya pernah cerita Ibu. Kalau Ibu itu orangnya baik. Kalau Ibu itu orangnya gini. Maafkan saya ya. Kalau tidak mampu kita menyebutkan kesalahan kita sama dia, secara umum saja. Bu, mohon maafkan saya ya, saya banyak dosa sama Ibu, semua salah-salah saya maafkan saya Bu ya. Salam tangannya, jabat tangan, maafkan saya. Begitu dia mengatakan, iya Bu, saya minta maafkan, saya maafkan semua kesalahan Ibu. Ibu juga maafkan saya. Alhamdulillah selesai. Selesai itu, pengadilan itu selesai. Makanya saya katakan tadi, banyak minta maaf. Sama siapapun, itulah sunnahnya Bu. Sunnahnya Bapak Ibu kalau kita ketemu kan salaman tuh. Saya yang sekarang enggak boleh, tapi masih bisa lah salaman gitu kan. Ya. Ketiga, riya. Wah, ini bagus sekali pertanyaan Ibu Kabit ini. Ini yang paling ditakutkan Rasulullah, Bapak Ibu. Rasulullah bilang begini, akhwafu min akhafu alaikum. Yang paling aku takutkan dari semua yang aku takutkan.
Perhatikan redaksi hadisnya. Yang paling aku takutkan dari semua yang paling saya takutkan. Syirik kecil. Kata sahabat, apa itu syirik kecil Rasulullah? Kata Rasulullah, riya. Masalahnya kita tidak sadar. Kata Rasulullah, kalian tidak menyadarinya dan tidak bisa kalian bedakan seperti kalian tidak bisa membedakan semut hitam berjalan di atas benda hitam di malam gelap gulita. Ada yang bisa lihat semut hitam berjalan di benda hitam mati lampu? Tidak ada. Begitulah tidak ada di antara kita yang bisa melihat dan mengetahui kita riyah apa tidak. Si Ustadz Jumardan ini, si Jumardan bicara begini bisa saja muncul riyah. Sok suci lah, ya kan? Sok benar, sok baik, sok berkah. Ya mentang-mentang dia bukan pegawai negeri, sok berkah penghasilannya gitu tuh apa gitu. Banyak juga telat, banyak juga dosanya. Telat khutbah, namanya kan, telat ceramah. Semua kita tidak ada yang bisa selamat. Makanya Rasulullah mengatakan yang paling aku takutkan dari semua takutkan itu riya. Obatnya riya tidak ada ya obat kecuali hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci semua peluang-peluang itu. Banyak beristighfar. Sahabat mengatakan Bapak Ibu, setiap Rasulullah kami hadir dalam satu majelis, kami hitung-hitung tidak kurang Nabi menyebut astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 100 kali, tidak kurang 100 kali. Bapak Ibu kalau tampil di depan umum banyak beristighfar agar selalu ingat Allah terus. Supaya tidak riya. Kalau bicara banyak beristighfar agar Allah ingat terus. Hati-hati dikontrol perkataan. Begitu ada peluang riya sedikit turunkan. Pikir 7 kali lipat baru keluarkan kata-kata, perbuatan. Sebab kita tidak sadar. Iya, mau disanjung, mau dipuji. Makanya Nabi mengatakan begini Bapak Ibu. Kalau ada temanmu yang suka muji-muji kamu, ambil pasir baru lempar mukanya. Ada di sini yang mau dilempar mukanya, muji-muji ayo. Saya biasa bercanda sama teman kalau dipuji-puji. Saya bilang awas loh, nggak ada pasir tapi di bawah sepatu saya ada pasir loh. Gitu kan? Karena kata Rasulullah begitu. Bukan teman yang baik suka memuji. Tapi teman yang baik yang banyak menangis, mengajak kita menangis di hadapan Allah. Jadi hati-hati Pak. Dan suka dipuji lagi. Ini masalahnya. Ada yang suka memuji, ada yang senang dipuji. Hancur semuanya. Makanya pernah kita baca di bulan Ramadan itu kitab Muharramat, kitab kuning dulu itu saya pernah baca di bawah. Imam siapa namanya? Penulis buku itu, Imam Az-Zahabi mengatakan, ciri orang ikhlas itu di kitab itu disebutkan, kalau dia dipuji dan dia dicelah tidak berubah. Dipuji tidak berubah, dicela tidak berubah. Nah, itu ciri orang ikhlas itu. Kalau dipuji, wow, senang. Dicela, ngamuk. Nah, ini bukan orang ikhlas. Ya, mengerjakan sesuatu karena Allah, meninggalkan sesuatu karena Allah. Pak, kenapa tidak mau jadi pengurus DKM? Malah saya Pak Ustadz selalu dicelah. Tidak mau lagi saya. Nah, kata ulama, mengerjakan sesuatu bukan karena Allah, riyah. Meninggalkan sesuatu bukan karena Allah, syirik. Nggak mau lagi saya ke situ. Ria itu malah bisa syirik. Nah, atau mau semangat bekerja karena dilihat. Ini berkenaan juga dengan kinerja ini. Kalau ada bos, atasan semangat. Kalau nggak ada CCTV semangat. Mati lampu, rokok umpamanya. Mohon maaf. Nah ini bukan karena Allah lagi, tapi karena manusia. Semua perbuatan pekerjaan bukan karena Allah itu riyah atau syirik. Itu tadi. Wallahu taala alam bisawab ya. Wallahu taala alam bisawab. Silakan pertanyaan selanjutnya Bapak Kakanwil. Bapak tadi di belakang enggak ya? Terima kasih Pak Ustadz. Iya Bu, sama-sama Bu. Semoga sehat Bu ya. Ini Bapak. Ya. Amin Pak, amin. Terima kasih. Silakan Pak Kakanwil. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya muliakan Ustadz beserta teman-teman yang mengikuti baik secara langsung maupun secara virtual. Ustadz, alhamdulillah meski saya dalam perjalanan ini dari Jakarta karena tadi malam sampai malam ada kegiatan kantor di Taman Mini sehingga saya tidak bisa mengikuti secara langsung, mohon maaf.
Namun saya sudah mengikuti tausiah yang luar biasa dari Ustadz dari awal dan sampai sekarang. Dan tentu kami terima kasih sekali, jazakallah khairan katsira untuk Ustadz beserta keluarga. Semoga kita semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat menyimak dan ini luar biasa karena sangat menginspirasi bagi kami ya, terutama bagi saya sendiri. Saya ingin bertanya nih Ustadz, mungkin sedikit aja, mungkin satu hal aja. Berkenaan dengan kadang-kadang ya namanya di kantor ya, saya misalnya atau dengan teman-teman sedang rapat, atau bisa saja sedang kedatangan tamu, kemudian di saat yang bersamaan ada azan, ya azan sholat duhur atau azan sholat asar. Dalam pandangan Ustadz, apakah kemudian saat saya atau siapapun misalnya kemudian agak lalai dengan panggilan azan, masih melanjutkan meskipun mungkin barang beberapa waktu, atau tanggung ketemu dengan tamu, apakah itu bisa berpengaruh kepada keberkahan harta yang kita dapatkan ya? Karena hal-hal seperti itu kadang-kadang sering atau bisa terjadi, termasuk misalnya saat kami rapat atau ada kegiatan di pusat misalnya. Seringkali hal-hal itu bisa kami alami. Itu apakah itu juga bisa berpengaruh kepada keberkahan rezeki atau bagaimana, mohon pendapat Ustadz. Terima kasih dan atas jawabannya nanti. Dan sekali lagi terima kasih Ustadz sudah berkenan hadir di tempat kami. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang pas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullah khair Pak Kakanwil. Ya, kita doakan Pak Kakanwil, jamaah sekalian, kan ini perintah dari Nabi untuk kita disunahkan mendoakan pemimpin kita. Karena pemimpin itu adalah cerminan kita semua. Bila pemimpin baik, maka akan baiklah seluruh yang dipimpinnya. Kalau pemimpin buruk, maka akan buruklah seluruh yang dipimpinnya. Maka melalui majelis ilmu ini disaksikan para malaikat, mengamalkan sunnah Nabi, kita semua mendoakan Pak Kakanwil, pemimpin kita, semoga selalu sehat. Bapak dijaga oleh Allah, diberi keberkahan, usia, waktu, keluarga, dan semuanya. Dan semoga mendapat semua keberkahan di seluruh instansi kita ini dan keluarga besar kantor kita ini. Nah, beliau tadi mengucapkan jazakumullah khair. Kalau ada yang mengucapkan kepada kita jemaah sekalian jazakumullah khair, itu sunnahnya kita kembalikan. Wa antum atau wa alaikum fajazakumullah khair. Itu doa itu Pak, sunnah itu. Ya. Nah, semoga Allah membalas kebaikan, itu artinya. Nah Pak Kakanwil yang sama kita muliakan, jawaban dari pertanyaan itu kita akan membahas dulu tentang hukum sholat itu sendiri. Sholat 5 waktu. 4 imam madhab sebagai rujukan dalam fikhi ini, semua jamaah sekalian 3 itu mengatakan tidak wajib sholat berjamaah. Ada yang mengatakan wajib. Dalilnya adalah bahwa kalau kita dengarkan azan, maka harus mendatangi azan itu. Dalilnya adalah ada sahabat yang buta, terus minta keringanan ke masjid, tidak ke masjid. Nabi mengatakan, apakah kamu mendengarkan azan? Dia menjawab, saya dengar ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, datanglah salat berjamaah. Nah, bila kita memegang madhab wajib, berarti ya harus kita ke masjid. Tapi kalau madhab yang kita pegang bahwa salat berjamaah di masjid tidak wajib, maka tidak ada masalah. Dan salat berjamaah di masjid itu jumhur, kebanyakan ulama mengatakan tidak wajib. Tapi kalau saya sendiri meyakini bahwa wajib. Makanya saya selalu berusaha salat berjamaah di masjid. Dan masalah madhab jamaah sekalian, tidak boleh kita saling menyalahkan. Orang yang saling menyalahkan madhab itu tidak paham bagaimana sebab pengambilan dalil oleh ulama itu.
Ulama mengambil dalil itu jemaah sekalian selalu ada dasar teorinya, dasar ijtihadnya. Contoh, ada imam mazhab mengatakan perkataan sahabat lebih kuat daripada hadis. Karena sahabat lebih paham hadis daripada kita. Jadi kalau ada sahabat bertentangan perkataannya dengan hadis, kita lebih mengikuti sahabat karena dia lebih paham hadis. Ada yang mengatakan tidak, kita harus mendahulukan hadis. Nah, bila ada riwayat yang ada perbedaan antara hadis dan perkataannya sahabat, inilah semua yang menjadi penyebab ke bawah ada perbedaan. Dan ulama itu ketika mengambil dasar metodologi pemahaman ini pasti akan selalu pegang teguh itu. Ini juga akan pegang teguh. Nah, makanya ada ungkapan mengatakan kita harus istiqamah dengan madhab yang kita pegang, kita yakini. Tanpa coba menyalahkan. Seperti kenapa ada kunut dan ada tidak. Itu berkenaan dengan cara pengambilan dalil itu. Nah, samalah dengan wajib sholat berjamaah di masjid atau tidak. Jadi kalau kita pegang bahwa wajib sholat berjamaah di masjid, apapun kegiatannya kita harus ke sana karena wajib. Bahkan kalau tidak ke sana bisa tidak sempurna sholat kita. Tapi kalau kita mengambil pendapat lebih banyak, jumhur itu mayoritas, ulama mengatakan bahwa tidak wajib sholat berjamaah di masjid, ya berarti bisa saja. Ya hanya saja jamaah sekalian, tentu ini semua kembali ke diri kita masing-masing. Apakah benar-benar seluruh pekerjaan ini ketaatan kita kepada Allah mengalahkan seluruh yang lain atau tidak? Ya. Tapi jangan juga begini. Pak Ustadz, saya mengambil pendapat bahwa saya harus sholat berjamaah di masjid awal waktu. Tapi kalau ada hajat saya mengambil madhab yang tidak wajib. Anda boleh begitu. Ya, karena beragama tidak boleh kita begitu. Mau ada keinginannya, kebutuhannya begitu. Sebaiknya kita konsisten. Karena ada dasarnya itu sehingga berpendapat ulama kita seperti itu. Nah, sama dengan jilbab, sama dengan yang ada jenggot, ya kan? Yang celana di atas mata kaki, itu dari mazhab semua. Jadi pertama tidak boleh kita saling menyalahkan, dan yang kedua dalam hidup kita harus menentukan itu. Jadi umpamanya kalau Kak Kanwil berkeyakinan bahwa saya mengikuti ulama yang wajib salat berjamaah awal waktu, berarti harus konsisten seluruh kegiatan, begitu azan hentikan. Tapi konsisten, jangan cuma ya kalau lagi senggang wajib, tapi kalau tidak. Kalau mengambil pendapat jumhur bahwa tidak wajib berjamaah di masjid, berarti ada jedah menunda sholat berjamaah di masjid. Ya, tergantung keyakinan kita masing-masing. Tapi kalau ditanya, saya ini berpendapat jamaah sekalian memegang pendapat mazhab yang mengatakan wajib berjamaah di masjid awal waktu. Makanya saya kalau sudah azan, ya apapun kegiatan itu selama saya tidak safar, pasti saya akan tinggalkan. Ya, kalaupun jamaah sekalian minimallah kalau ada rapat kita jedah sebentar menjawab azan. Itu kan sunnah. Kecuali kalau rapatnya darurat banget. Ini kalau nggak cepat diputuskan meledak kota nih, nah itu darurat. Tapi kalau nggak darurat banget, ya udahlah jawab azan. Kenapa jamaah sekalian bayangkan keutamaan azan? Coba saya mau nanya, mana lebih tinggi pahalanya menjawab azan dan baca Al-Quran? Mana lebih tinggi coba? Kalau kita tidak paham kaidah, kita akan mengatakan lebih tinggi baca Al-Quran. Padahal tidak. Lebih tinggi jawab azan. Kenapa? Karena kita bisa membaca Al-Quran kapan saja. Jawab azan itu hanya pada waktu azan. Dan kita tahu jamaah sekalian apa keutamanya jawab azan. Kata Rasulullah, siapa yang mendengarkan azan, dia ikuti apa yang diucapkan muazzin kecuali hayalas salah. Dan hayal falam baca la haula wala quwwata illa billah. Lalu setelah itu dia membaca salawat, doa, maka dia memilih pintu surga, dia mendapatkan syafaat Rasulullah. Apa Bapak Ibu tidak mau bebas memilih surga? Apa Bapak Ibu tidak mau mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang para nabi saja membutuhkan syafaat Rasulullah? Kesempatan emas hanya gara-gara rapat memutuskan 1 2 3 item program kerja, pemain. Kecuali kalau darurat, saya mengatakan tadi makan babi pun ulama sepakat boleh kalau darurat. Kalau tidak darurat, ini juga kan penanaman karakter. Yuk kita jawab azan sama-sama seperti itu. Tapi jangan juga dihentikan rapat bukan jawab azan. Malah cerita yang lain. Mending rapat kalau begitu. Begitu Pak Kakanwil ya, Masya Allah. Semoga Allah selalu jaga Bapak. Jazakumullah khair. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kami hormati Pak Ustadz dan pimpinan dan kawan-kawan yang hadir maupun yang aplikasi Zoom. Mungkin Pak Ustadz kami menanyakan di zaman sekarang yang dahulu saya anggap itu adalah hal yang biasa, ternyata dibenci sama Allah. Bahkan ini saya mendengar ini diperangi. Salah satunya adalah riba. Nah, bagaimana dengan sumber pendapatan koperasi yang salah satunya adalah hasil simpan pinjam, di mana di situ terdapat jasa peminjaman ataupun bunga kalau menurut bank konvensional. Sedangkan kami pegawai tidak bisa lepas sebagai anggota koperasi. Apakah seandainya kami menolak uang pembagian SHU koperasi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahan kami? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi koperasi itu bukan instansi riba, bank juga bukan instansi riba. Yang riba itu adalah transaksinya. Jadi yang riba itu jamaah sekalian transaksinya. Contoh, kita meminjam uang, kembali uang. Kita minjam uang 10.000, tapi kembali lebih dari 10.000, disitulah riba. Ribahnya. Ada caranya, makanya ada dewan syariah supaya tidak jadi riba, dibuat seperti bagi hasil pamannya. Nah, kalau sesuatu yang tidak bisa dihindari, gaji saya di kampus ngajar di Unmah harus lewat bank konvensional, tidak usah kita sebut. Saya punya beasiswa S2 bank konvensional A, beasiswa S3 bank konvensional A. Jadi saya harus membuka 3 bank yang tiap hari saya berdakwah, jangan bermuamalah dengan bank itu, tapi rekening saya lengkap karena darurat, kalau enggak terima gaji saya. Harus lewat itu. Maka bagaimana cara menghindarinya? Ya minimal apa-apa yang dari sana seperti kalau ada bunga-bungahnya atau apa ya jangan diambil. Boleh diambil Pak, tapi tidak boleh disalurkan di tempat umum. Kalau di antara bapak-bapak mau amankan hartanya di bank, nanti kan bisa di-print kan, lihat berapa bunganya, ambil semua kasih ke kita, bisa buat sumur, bisa buat jalan raya, buat lampu penerangan di pondok, di pinggir. Ada itu di pondok saya itu beberapa ini di depan bangunan itu saya ambil dari ada teman-teman yang ngasih harta riba dari sini juga ya. Jadi Masya Allah ini jamaah sekalian, Pak pimpinan kita dulu Pak Kakanil, Pak Ajub ya, sudah pensiun ya. Masya Allah sampai hari ini tuh beliau masih jadi orang tua asuh di pondok, dan kemarin itu ada anak-anak kita yang sudah tembus ke Madinah. Belajar, ada 2 orang, 1 ke Turki, dan sudah tuh hampir 10 orang selesai hafalannya 30 juz dan kita kirim. Dan terus terang saya bikin pondok itu dari Kanwil ini yang pertama banyak bantu saya. Dari sini teman-teman ini yang banyak bantu jadi berdonasi dan semacam sampai hari ini. Jadi jazakumullah khair. Jadi pensuciannya gitu Pak. Kalau memang bisa koperasi kita buat koperasi syariah saja. Ya, tidak ada, paling ada bagi hasil, ada keuntungan, kita bagi rata hasil penjualan apa. Tapi kalau tidak, ya jangan diambil itu bunganya. Koperasi tidak masalah, yang salah kan itu doang. Ya jangan diambil, sumbangkan ke jalanan, ke jembatan yang umum-umum ya, penerangan jalan seperti itu. Ya, wallahu taala alam bisawab ya, seperti itu. Di situ aja. Cukup mungkin? Silakan, masih ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, mungkin ada, ada Bu Purwa, mangga silakan. Izin Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas waktunya. Mohon penjelasan terkait sedekah Ustadz. Apabila kita ingin memberikan sedikit sedekah atau infak atau apapun itu, mana yang lebih diutamakan? Misalnya satu tetangga kita yang memang beliau juga boleh dibilang anak yatim gitu ya. Kemudian ada lagi di satu sisi saudara kita yang memang memerlukan. Kemudian ada lagi misalnya musola atau
Ya, masjid yang memang membutuhkan. Mana yang lebih diprioritaskan oleh kita untuk memberikan sedekah tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Salam. Ini pertanyaannya bagus. Jawaban pertanyaan Ibu itu pas ada ayatnya. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ulil kurba wal yatama wal masakin wa banis sabil. Inilah skala prioritas kalau kita mau bersedekah. Allah sebutkan dulu pertama ulil kurba, keluarga dekat. Dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan tidak akan mencium bau surga bila ada orang yang selalu membantu orang tapi ada keluarga dekatnya meminta-minta. Makanya saya itu kemarin waktu gempa Sulbar, Bu, ternyata ada 200 lebih sepupu saya yang kena dampaknya. 200 kakak, bukan 200 orang, 200 kakak. Sementara saya selalu aktif ya di lembaga saya ini karena saya pimpinannya aktif. Apapun musibah dan semacamnya kami selalu hadir. Bahkan kami sekarang Bapak Ibu ada ambulans gratis, penyelenggaraan jenazah gratis, ambulans gratis sampai ke Jawa ambulans kami kerja itu gratis, tidak dibayar. Tapi kalau ada yang ngasih, insya Allah kami ikhlas menerima. Cuma tidak bayar, gratis. Kemanusiaan dan apapun seperti itu. Begitu ada bencana di kampung saya dapat info keluarga saya banyak berhenti. Saya tidak menggalang dana untuk wilayah lain. Saya terbang ke sana, saya bawa bantuan, saya cari satu persatu. Karena saya takut dengan hadis itu. Sering membantu orang, memberi bantuan, tapi ada keluarganya meminta-minta tidak akan mencium bau surga. Kalau ada keluarga kita miskin, keluarga dekat Bapak Ibu, meminta-minta baru kita sering memberi bantuan sama orang, tidak mencium bau surga kata Rasulullah. Makanya Allah katakan ulil kurba, dahulukan keluarga dekat. Keluarga dekat kita sudah tahu. Ya, keluarga inti kita dari ibu, bapak, anak, ponakan, om, terdekat. Seperti itu. Kemudian skala prioritas yang kedua, ulil kurba wal yatama, anak yatim. Wal masakin wa banis sabil. Ini kalau kita skala prioritas orang, ya. Kalau kita skala prioritas bangunan, tentu yang paling pertama adalah masjid. Masjid yang mana? Ya, masjid yang dekat. Nyumbang masjid di negara lain, di dekat rumahnya mau rubuh. Seperti itu. Ya, wallahu taala a'lam bisawab. Ya. Baik Ustadz, mungkin ada yang bisa disampaikan atau penutup untuk ceramah kita pada pagi hari ini. Fadol. Ya, mungkin penutup hanya jamaah sekalian, untuk saat ini kita banyak beristighfar kepada Allah dan masa social distancing ini kita manfaatkan untuk dekat dengan keluarga, karena Rasulullah mengatakan jamaah sekalian, orang yang paling terbaik di antara kalian adalah paling baik dengan keluarganya. Waktunya kita sekarang banyak dekat dengan istri, dekat dengan anak. Ketika kita kerja di rumah kita manfaatkan betul kebersamaan dengan keluarga, dan juga tolong jaga benar-benar protokol kesehatan, ya. Karena virus corona ini benar-benar pandemi dan penduduk dunia bersiaplah 20%. Ya, karena teorinya WHO ini hanya akan hilang ketika 80% penduduk dunia sudah kebal. Artinya 20% siap meninggal dong. Logikanya kan begitu. Atau kita social distancing atau lockdown full, dan itu tidak mungkin. Atau alternatif hanya 3, dengan vaksin, lockdown, atau 80% kena pandemi ini. Berarti jamaah sekalian, tolong selalu jaga imun tubuh kita, dan jangan lagi kita termasuk orang yang, ini kan gini Pak, di pondok saya itu sholat Jumat berjarak, masker wajib, social distancing. Masjid-masjid lain tidak ada yang perhatikan. Awalnya pondok saya tidak buka sholat, tapi karena masjid lain tidak ada yang seperti itu, ya bukalah di pondok. Banyak orang yang mau bertanya, Pak Ustadz mau melawan Nabi apa mau lebih mengikuti WHO atau Nabi? Nabi perintahkan kita sholat bersaf. Kenapa sholatnya pisah jauh begini? Nah, semua orang yang bertanya begini jamaah sekalian adalah orang yang benar-benar kurang komprehensif memahami agama. Saya mengatakan jamaah sekalian, dalil yang paling tertinggi itu Al-Quran.
kemudian hadis. Kadang-kadang Al-Quran lebih butuh kepada hadis, karena hadis menjelaskan Al-Quran. Kemudian ijma, kesepakatan para ulama. Kemudian di bawahnya ada kias. Kalau ada yang berbicara tentang dalil halal haram, itu namanya ilmu fikih. Ada ilmu yang lebih kuat dari ilmu fikih, namanya ilmu usul fikih. Kenapa bisa halal, kenapa bisa haram. Ada ilmu lagi yang lebih kuat dari usul fikih, namanya kawaid fikhiyah, kaidah-kaidah fikih. Kaidah-kaidah fikih ini diambil dari usul, diambil dari fikih, diambil dalil, diambil dari ijma', diambil dari kias. Keluarlah sebuah kaidah. Kaidah fikih mengatakan jamaah sekalian, menolak mudarat dikedepankan daripada mendapatkan manfaat. Saya ulangi lagi. Menolak mudarat dikedepankan daripada mendapatkan manfaat. Penularan virus itu menolak mudarat, social distancing, jaga jarak itu menolak mudarat, antisipasi mudarat. Merapatkan saf, jabat tangan itu mendapatkan manfaat, pahala. Betul apa tidak? Kaedahnya menolak mudarat dikedepankan daripada mendapatkan manfaat. Jadi jangan lagi bicara rapat saf, jangan lagi bicara nggak ada itu. Banyak kiai-kiai itu, saya ada pertemuan kiai sekali 2 pekan. Kalau udah ketemu kita pelukan gitu. Nggak ada itu. La haula wala quwata illa billah. Ya, kita mungkin sehat, tapi Anda punya nenek, Anda punya kakek, ada orang yang punya bawaan di rumah, Anda datang kena. Dan itu yang banyak meninggal. Tolong kita disiplin dalam sholat, social distancing. Tolong dijaga betul-betul imun tubuh. Jamaah sekalian. Dan itu selalu bahagia. Ya, selalu bahagia, selalu happy. Karena itu katanya menambah imun tubuh. Tentu jamaah sekalian, kalau kita Islam, semua pun tidak ada kita tidak butuh. Zikir pagi petang, membaca Al-Quran, selalu beristighfar, selalu beramal saleh, yakin dengan seluruh pertolongan Allah, tawakal seluruhnya kepada Allah urusan kita. Itu cara terbaik memunculkan imun tubuh dari dalam, jamaah sekalian. Jadi cuma itu wasiat saya, nasihat saya, jaga protokol kesehatan. Tetap kita disiplin menjaga imun tubuh kita jamaah sekalian. Dan kita selalu berdoa kepada Allah. Kalaupun ada di antara kita, keluarga kita yang dipanggil oleh Allah karena pandemi ini, kita ikhlas, kita ridho, kita doakan semoga itu orang yang mati syahid dan mendapatkan syahadah. Karena mati syahid ditimpa bangunan mati syahid. Tenggelam mati syahid. Meninggal karena melahirkan mati syahid. Meninggal karena nifas mati syahid. Meninggal karena sakit perut, mati syahid. Meninggal karena membawa penyakit bawaan menahun, mati sakit. Meninggal karena wabah juga adalah mati syahid. Ya, jadi jadikan pandemi ini sebagai rahmat, sebagai kebaikan, jangan lihat sebagai adab, jangan pesimis, selalu kita optimis dalam segala hal. Semoga Allah selalu menjaga kita jamaah sekalian, memberikan hidayah, dan yang paling terpenting Allah berkahi usia kita. Allah berkahi seluruh penghasilan kita, Allah berkahi rezeki kita, Allah berkahi anak dan keturunan kita. Akhirnya kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair Ustaz atas nasihat-nasihat yang telah diberikan kepada kami semua. Mudah-mudahan kami semua bisa mengambil hikmah dan manfaat apa yang telah dinasihatkan Ustaz kepada kami semua. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, untuk kegiatan kita pada pagi hari sampai siang hari ini kita cukupkan sekian. Silakan bagi yang melakukan aktivitas kembali di ruangan masing-masing, silakan. Kami aturkan banyak terima kasih atas kesempatannya, atas waktunya bagi yang hadir di aula maupun yang menyaksikan secara virtual melalui aplikasi Zoom. Kami ucapkan terima kasih, jazakallahu khair. Kita tutup bersama-sama dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.